Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa yang selalu menjadi incaran para pendaki dan penggiat alam bebas untuk menjelajahi keindahan alamnya. Saat ini, saya sedang menjejakkan kaki di Desa Ranupani, salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Menggali lebih dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dengan fenomena-fenomena alam yang membuat petualangan saya kali ini terasa sangat spesial. Desa Ranupani terletak pada ketinggian kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut dan merupakan desa terakhir sebelum puncak Semeru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Desa Ranupani dihuni masyarakat Tengger atau keturunan Majapahit. Desa Ranupani mempunyai 3 ranu atau danau yang indah. Selain Ranu Kumbolo di lereng Semeru, ada Ranu Regulo dan Ranupani di sekitar kawasan desa. Pagi ini, Desa Ranupani membeku. Di sekeliling saya, semua rumputan sudah menjadi es. Luar biasa. Bahkan saya lagi berbicara seperti ini mengeluarkan asap saking dinginnya. Fenomena embun beku atau masyarakat sekitar menyebutnya embun upas merupakan peristiwa tahunan yang terjadi pada puncak musim kemarau. Lagi-lagi saya beruntung karena dipertemukan dengan Desa Ranupani yang membeku hari ini. Tapi ini momen yang sangat singkat karena ketika cahaya matahari sudah muncul, tentu saja esnya akan mencair dengan sendirinya. Karena saya mau membuktikan es ini dengan tangan saya sendiri tanpa sarung tangan. Coba kita pegang dia sedingin apa. Luar biasa. Ini esnya benar-benar es. Sejatinya, embun upas berbeda dengan salju. Salju terbentuk dari uap air di awan yang membeku dan turun ke bumi. Sedangkan embun upas terbentuk dari embun yang membeku ketika suhu di bawah 0 derajat Celcius. Diperkirakan fenomena suhu dingin ekstrim ini akan berlangsung mulai Juli hingga awal September nanti. Pagi hari di Ranupani seolah menjadi hal yang paling dinanti. Apalagi kalau bukan sinar matahari yang pastinya menjadi penawar dingin. Ada kebiasaan-kebiasaan unik yang umum dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Asik ternyata berjemur rame-rame di sini ya. Wah, ini saya kaget sekali. Lagi jalan tiba-tiba ada warga ramai berkumpul di depan rumah untuk berjemur atau midang bersama. Wah, jadi udah hangat kena matahari, hangat juga karena ngobrolnya ya Bu ya. Wah, saya boleh ikutan nggak? Boleh. Ngidang adalah salah satu tradisi unik menghangatkan badan di Ranupani. Masyarakat berburu sinar matahari pagi sebelum melakukan aktivitasnya. Bukan hanya untuk menghangatkan badan saja, berjemur di bawah sinar matahari pagi juga berdampak positif bagi kesehatan tulang dan kulit kita. Bergelimang tanah vulkanik warisan Semeru yang subur menjadikan masyarakat di sini turun-temurun sebagai penanam hasil bumi yang handal. Sebagian besar aktivitas masyarakat Tengger adalah bertani dan juga berkebun. Seperti yang ada di sekeliling saya, ini lahan pertaniannya itu sangat luas sekali. Karena memang sayur-sayuran menjadi komoditi utama yang ada di sini. Jadi lahan yang butuh mini sama Pak Jasam dari ujung situ sampai ke sini, sampai ke bawah. Ini mau kita bersihkan dulu nih dari rumput-rumputan karena ini belum bisa dipanen. Umurnya masih 1 bulan. 1 bulan setengah. Yang bisa dipanen itu umurnya kurang lebih 4 sampai 6 bulan.
Perkebunan lahan miring merupakan ciri utama cara bercocok tanam masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Bu, ini baru dicangkul sekali aja tanahnya udah langsung turun ke bawah. Jadi luar biasa, ini nggak ada padat-padatnya tanahnya, saking suburnya. Jadi memang makanya di sini tuh terkenal tanahnya sangat subur, terus hasil pertaniannya juga bagus-bagus karena ya ini terlihat dari tekstur tanahnya. Jadi memang merawat ladang itu biasa dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Apalagi kalau masih muda seperti ini. Jadi memang harus benar-benar dirawat supaya nanti hasil panennya juga bagus-bagus semua. Kalau di lereng miring seperti ini, kelebihannya dia tidak akan kena salju. Karena Ranupani ini terkenal suhunya bisa bikin salju datang ya Pak ya. Bisa sampai minus juga. Kalau misalnya miring dia nggak akan kena dan hasilnya akan lebih bagus dibandingkan yang tanahnya datar. Aduh, ini miring banget. Baru aja ditarik gini, udah langsung turun semua tanahnya, Bu. Saya benar-benar nggak kebayang gimana cara panennya kalau lahannya miring seperti ini. Ini kemiringannya aja bisa sampai 60 derajat. Terus tingginya 100 meter ada, Bu? Ada. Ada kan, bener 100 meter. Lebih kayaknya, Bu. Ngeri banget soalnya ngeliat ke bawah. Perawatan udah selesai, sekarang saya mau panen kentang sama Bu Tumini dan Pak Jasam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kentang menjadi komoditas pertanian unggulan di Ranupani. Wah, ada yang besar sekali. Ini masih ada nggak, Bu? Wih, banyak-banyak. Jadi kentang yang dipanen sekarang ini namanya adalah granola kembang. Dan ini salah satu unggulan di sini ya, Bu? Iya. Di Ranupani ini tanahnya memang sangat subur sekali karena dia tetap bisa ditanami walaupun curah hujan itu sedikit. Kesuburan tanah Ranupani bisa membuat petani panen kentang hingga 3 kali dalam 1 tahun. Kentang di sini dijuluki kentang hitam bukan karena warna kulit kentangnya, melainkan karena kesuburan tanahnya yang kehitaman. Jadi sekali ngeruk atau sekali panen itu bisa menghasilkan kentang yang berbagai macam ukurannya. Ada yang besar sekali seperti ini. Itu hampir setelapak tangan saya ini penuh. Ada juga yang sedang. Nah, dan yang uniknya lagi, ada yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau yang sedang-sedang seperti ini, itu biasanya untuk bibit lagi, jadi bisa ditanami. Tapi kalau yang masih baru, itu didiemin dulu selama 3 bulan, supaya dia tumbuh tunasnya baru ditanami. Nah, kalau yang besar ini, bisa untuk disayur lah ya. Sebelum dimasukkan karung, kentang harus disortir sesuai ukuran dan kualitasnya. Udara dingin tapi tidak menghalangi panen kentang pada pagi hari ini. Luar biasa. Ini kira-kira kalau udah dikumpulin berapa karung, Bu? 1 karung. 1 karung? Sebanyak itu baru 1 karung? Iya. Tapi biasanya dalam sehari itu bisa terkumpul sampai 10 karung. Bisa terkumpul sampai 10 karung. Lalu nanti dibawa ke pengepul. Berarti 1 karung ini beratnya bisa mencapai 75 kilo. Luar biasa, ini berat banget. Ini baru setengah loh, Bu. Iya. Sebelum hasil panen kentang kami bawa pulang, Bu Tumini mengajak saya mengambil salah satu bahan makanan untuk makan siang. Warga desa Ranupani ini enak kalau mau ngambil apa-apa karena semua sudah ada di kebun. Sekarang saya mau ngambil bahan makanan yang memang cukup unik, saya belum pernah temuin sebelumnya. Kira-kira seperti apakah dia? Ini dia yang kita cari, cabai terong tengger. Ukurannya aja ini udah super big, Bu. Iya. Melebihi dari cabai-cabai yang pernah saya lihat. Sangat besar sekali.
Dan ternyata bukan cuma ukuran yang besar, tapi rasanya juga pedes pol. Cabai terong tengger ditanam sebagai tanaman tumpang sari karena hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia tumbuhnya bersembunyi ya, Bu? Iya, Kak. Di antara lahan-lahan pertanian yang lain ini. Ada kentang, ada bawang. Tiba-tiba di sini muncul cabai. Saya pikir bisa banyak gitu, Bu, tapi ternyata nyempil. Nggak kerasa nih, dari tadi dipetik-petikin habis juga. Karena memang cabai terong ini tidak ditanam secara khusus. Cabai dipercaya sejak zaman nenek moyang dapat menghangatkan tubuh. Tak hanya menjadi rasa, cabai rupanya menjadi resep berkhasiat bagi masyarakat di dataran tinggi untuk beradaptasi dengan suhu dingin. Oke, udah siap buat nyambel. Ya, cabainya harus disisir dulu. Saking besarnya dia. Oh, dia bijinya warna hitam ya, Bu? Wah, setelah dibuka ternyata bijinya itu warna hitam. Kalau cabai biasa kan warnanya putih, Bu. Putih. Oh gitu. Ini, Bu. Sambil menunggu sambal matang, sekarang kentangnya mau dimasak menjadi kentang kerau. Ini harus dibersihin dulu kulitnya, lalu nanti direbus. Gimana, Pak? Itu sambalnya udah? Oh iya, udah kelihatan mendidih. Wah, luar biasa. Tinggal nunggu kentangnya juga nggak. Nah, ini udah banyak. Udah, Ya. kita rebus aja langsung ya. Oke. Yuk, kita bagi-bagi kentangnya. Nih, oper ke belakang. Oper, harus kebagian semua ya. Jangan sampai nggak kebagian. Pak. Nih, Ibu. Sambalnya cocok sendiri. Makan kentang kerau nggak lengkap rasanya kalau nggak dicocol pakai sambal terong tengger. Nih, saya udah cocol, Bapak juga. Oper ya, semua harus cocol sambal juga. Cobain. Luar biasa. Enak ya? Jadi rasa kentangnya ini bercampur dengan sambal, jadi makin sip. Ada gurih-gurih dari kelapanya juga. Di Desa Sembungan ada berbagai macam cara untuk mencari ikan. Wah,